Assalamualaikum anak-anak. Oke, selamat pagi. Apa kabar? Jadi semoga aja kabarnya hari ini sehat ya. Baiklah, di sini sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Jadi berhubung sekarang pelajaran kita yang pertama, kita akan memulai dengan desain grafis. Jadi anak-anak, adakah yang pernah mendengar apa itu desain grafis? Sini kita akan mempelajari beberapa materi tentang desain grafis. Yang pertama kita akan membahas ikhtisar desain grafis. Yang kedua itu jenis-jenis dan fungsi desain grafis. Terus yang ketiga dasar-dasar desain grafis, dan yang terakhir itu ada aplikasi, presentasi dan latihannya. Baik, kita masuki itu materi yang pertama, yaitu ikhtisar desain grafis. Di sini ada yang pernah dengar tentang desain grafis atau tidak? Kita di sini akan menjelaskan tentang definisi desain grafis. Di sini adakah yang pernah mendengar tentang desain grafis? Desain grafis. Pasti sebelumnya pernah ya. Jadi di sini kita membahas tentang sedikit saja. Yang pertama itu ada visual, seni visual. Yang kedua itu ada community visual, dan yang ketiga itu ada kreatif visual. Di sini kita akan menjelaskan tentang desain visual, desain grafis, atau bisa disebut juga desain grafis karena memanfaatkan elemen-elemen visual atau seperti warna, teks grafis, terus elemen-elemen yang lainnya, dan gambar, dan elemen-elemen bentuk gambar untuk menyampaikan pesan atau makna kepada audiens. Contohnya seperti poster, logo, iklan, dan kemasan produk. Jadi desain grafis ini tidak hanya untuk dilihat dengan kita sendiri, tapi desain grafis itu juga memiliki makna dan komunitif. Terus yang kedua ada komunikasi visual. Komunikasi visual itu yaitu menggantungkan elemen-elemen sebagai arti komunikasi visual. Artinya, melalui proses seseorang dapat menyampaikan informasi, ide, atau pesan tanpa harus menggunakan kata-kata langsung. Misalnya, rambu lalu lintas yang menggambarkan dilarang parkir. Logo yang melambangkan cinta. Dengan kata lain, desain membantu. Desain grafis membantu untuk pesan yang lebih mudah dipahami dan menarik perhatian. Dengan menggunakan warna, gambar, huruf, dan tata letak tepat, pesan terlihat lebih hidup dan tidak membosankan. Contohnya seperti poster kampanye yang memiliki desain cerah dan tulisan besar, membuat orang lebih cepat membaca dan memahami pesannya. Terus yang kedua, di sini ada efektivitas pesan. Desain grafis ini juga berperan dalam meningkatkan efektivitas pesan, artinya menggunakan simbol seperti warna dan bentuk tertentu dalam memperkuatkan arti dari pesan yang disampaikan. Dengan cara ini, audien dapat menangkap informasi yang cepat hanya dengan melihat gambar atau warna. Contohnya seperti simbol hati melambangkan cinta, simbol hijau sering digunakan untuk menunjukkan lingkungan atau alam. Kita masuk terus, yang ketiga itu mempengaruhi emosi. Desain grafis dapat membantu emosi dan perasaan yang melihatnya. Elemen visual seperti warna dan bentuk dapat melambangkan suasana hati atau mood seseorang. Contohnya seperti warna merah. Merah itu melambangkan kebangkitan, semangat, gairah, dan energi. Warna biru memberikan kesan tenang dan profesional. Terus ada juga warna kuning, yaitu menimbulkan rasa dan ceria optimis. Di sini, dari yang ketiga peran desain tadi, apakah anak-anak ada yang ingin bertanya atau ada yang kurang memahami materi yang telah saya jelaskan?
tidak ada ya. Jadi di sini kita akan melanjut ke materi kita, yaitu tentang sejarah dan evolusi desain grafis. Tentang masa awal desain grafis, era digital mempengaruhi budaya. Baik, kita masuki yang pertama, itu tentang masalah awal. Jadi Ibu ingin bertanya, apakah ada yang tahu masa awal desain grafis ini, atau baru saja mendengar atau belum mempelajarinya sama sekali? Kalau tidak ada yang pernah mendengarnya ataupun tidak pernah mempelajarinya, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang masa awal adalah fondasi dari sebuah komunikasi visual ini. Terus dia itu merupakan prode sebelum adanya teknologi mencetak massal dari perangkat lunak modern, seperti akar seni rupa tradisional, kaligrafi, ukiran, seperti 3 contoh itu. Jadi di sini ada yang tahu apa itu seni rupa tradisional? Oke, di sini kita akan menjelaskan tentang akar seni rupa tradisional yang lebih singkat di situ. Desain grafis berakar pada kebutuhan mendadak manusia untuk merekam dan berbagi informasi. Ini terlihat seperti prasasti kuno, grafis Mesir, dan simbol-simbol lainnya, atau bisa juga seperti simbol suku. Terus yang kedua itu ada kaligrafi. Sepertinya kita tidak asing dengan nama kaligrafi ya. Mungkin semuanya juga pernah mendengar apa itu kaligrafi dan kayak mana bentuknya gitu. Jadi di sini kita akan menjelaskan, ini adalah salah satu bentuk desain visual tertua, kaligrafi. Tetapi praktik mendesainnya seperti bentuk huruf atau tipografi, layout, halaman, dan komposisi teks. Pada manuskrip kuno dan dokumen penting pada hierarki visual, misalnya membuat judul lebih besar atau membuat judul lebih besar atau lebih tebal, yang masih menjelaskan prinsip utama desain modern. Yang ketiga itu ukiran. Tentunya anak-anak sekalian juga sudah pernah melihat ukiran, dari ukiran batu atau ukiran apa gitu. Di sini kita akan menjelaskannya tentang teknik ukiran pada kayu atau batu adalah cara awal untuk menciptakan gambar yang dapat direplikasikan ukiran menjadi cikal bakal dari media cetak pertama, seperti yang memungkinkan penyebaran informasi dan ilustrasi dan jumlah yang lebih besar meski masih terbatas. Intinya pada masa ini fungsi selalu diutamakan daripada estetika. Yang kedua, kita lanjut dengan era digitalnya atau revolusi tanpa batas. Seharusnya kita sudah pernah mendengar apa itu era digital gitu. Era digital itu seperti perubahan yang paling drastis dalam sejarah desain, dimulai pada paruh kedua abad ke-20 yang mencapai puncaknya dengan kemunculan komputer pribadi, seperti perkembangan teknologi, perangkat lunak, terus ada juga perkembangan teknologi itu yang berkembang itu sepertinya Max atau teknologi desktop publishing atau DTP, menggantikan proses desain manual yang rumit seperti paste up atau yang lainnya. Yang kedua, perangkat lunak kunci. Ada beberapa jenisnya, yaitu Adobe Photoshop atau Graphics Raster, merevolusikan manipulasi foto dan image editing. Desain dapat menciptakan tekstur, pencahayaan, mengubah batas antara fotografis dan ilustrasi. Adobe Illustrator atau Garis Vector memungkinkan penciptaan logo, ikon, dan tipografi yang berbasis matematis vektor
Keunggulan utamanya adalah desain dapat diperbesar atau diperkecil tanpa batas, tanpa kehilangan kualitas resolusi dan efisien untuk membandingkan berbagai media. Di sini juga ada beberapa dampaknya dari kedua perangkat yang telah Ibu jelaskan tadi. Yang pertama itu dampak kreativitas tanpa batas, karena memungkinkan desain untuk memperimenkan desainnya, membuat reproduksi instan atau non-destructive edition, dan menyelesaikan proyek jauh lebih cepat, memperluas jangkauan dan kompleksing desain yang dibuat. Terus yang ketiga, pengaruh budaya. Pengaruh budaya itu selalu bereaksi dan merespon perubahan sosial, politik, dan arsitek di dunia. Perubahan sosial, estetik, dan gaya gerakan budaya menyediakan kerangka kerja, filosofi atau estetika yang baru diadopsi oleh desainer. Ada juga yaitu Bauhaus di Jepang atau Jerman. Filosofinya, gerakan ini sangat berpengaruh, mengajarkan bahwa bentuk harus mengikuti fungsi dan bahwa seni harus bersatu dengan industri. Kontribusi desain grafis, Bauhaus memperkenalkan prinsip grid atau kisi-kisi yang ketat untuk layout, tipografi, sains serif yang luas dan mudah dibaca, serta penggunaan bentuk-bentuk geometris dasar. Ini adalah fondasi dan gaya internasional atau Swiss style yang mendominasikan desain korporat modern. Gerakan pop art di Amerika. Filosofinya reaksi terdapat desain yang terlalu serius seperti Bauhaus, pop art merangkul. Terus ada juga budaya konsumerisme media, massa, dan cinta komersial seperti iklan, komik, dan produk sehari-hari. Terus ada juga kontribusi desain grafis membawa warna-warna cerah, reproduksi massal yang blatat ke dalam desain, memberikan energi dan humor yang membuka jalan bagi desain untuk mempersonalkan apresiasi dan memorientasikan terbranded yang menarik perhatian. Di sini setelah kita menjelaskan sejarah dan jika tidak ada yang ingin bertanya, mari kita lanjut tentang pelajaran materi kita selanjutnya, yaitu jenis dan fungsi desain grafis. Grafis Big Math. Yang pertama ada struktur fixed, yang kedua itu format populer, dan yang ketiga revolusi tetap. Jadi kita akan memasuki dengan materi yang pertama, yaitu struktur fixed atau elemen pembentuk. Grafik Big Math, pekerjaan seperti mozaik raksasa, fisik, yaitu gambaran Big Math terdiri dari jutaan titik-titik kecil yang disusun dalam membentuk grid atau kisi-kisi horizontal dan vertikal. Setiap titik ini disebut dengan fisket atau pictorial element. Yang kedua itu informasi warna. Setiap fiction memiliki alamat spesifik dalam grid dan menyimpan. Terus yang ketiga itu ada informasi warna. Informasi warna tunggal seperti keseluruhan yang kita lihat pada gambar dan hasil dari warna penggabungan semua warna. Dari fiction individual ini. Yang keempat itu ada kompleksitas. Semakin banyak warna dan detail dalam sebuah gambar seperti foto atau lukisan, semakin juga banyak fiction yang dibutuhkan dalam membentuk suatu filenya. Yang ketiga itu ada
resolusi tetap atau keterbatasan skala. Ini juga dapat karakteristik penentuan, juga keterbatasan utama untuk grafik Bijlsma. Definisi resolusi kualitas gambar Bijlsma ditentukan oleh revolusinya, yaitu jumlah total fiksennya, jumlah total fiksen yang membentuk gambar lebar kali tinggi. Contohnya 1920 dikali 1080 fiksen. Seperti contoh. Terus yang kedua, keterbatasan pembesar. Karena jumlah fiksen sudah ditetapkan saat gambar dibuat atau disimpan. Saat gambar dibuat atau disimpan, memperbesar gambar Bijlsma secara signifikan akan memaksa komputer untuk menebak data warna atau fiksen yang sudah ada, atau disebut juga interpolation. Dampak hasilnya adalah penurunan kualitas seperti terlihat seperti gambar buram atau pecah-pecah atau kotak-kotak. Oleh karena itu grafis Bijlsma sangat cocok untuk gambar sedetail tinggi, tetapi tidak cocok untuk styling ekstrem seperti logo atau harus dicetak di kartu nama atau bellihop. Yang ketiga itu ada format populer penggunaan praktis. Berbagai format file Bijlsma memiliki tujuan dan metode kompresi yang berbeda. Format penggunaan penuh, karakteristik utama, dan penggunaan ideal. Singkatnya desain grafik Bijlsma itu adalah sebuah pilihan terbaik saat Anda membutuhkan realisme visual dan detail halus seperti foto, asalkan Anda tidak perlu memperbesar ukuran melebihi rasional aslinya. Di sini kita telah sampai bahas tentang jenis dan fungsi desain grafis. Dari semua materi tadi, sebelum kita lanjut, apakah anak-anak ada yang ingin bertanya terlebih dahulu atau ada materi yang belum jelas atau belum dimengerti? Boleh dipertanyakan sekarang sebelum kita melanjutkan ke materi kita selanjutnya. Baik, jikalau tidak ada yang ingin bertanya, kita lanjut materi selanjutnya, yaitu grafis vektor. Grafis vektor itu terdiri dari perhitungan matematika, fleksibel ukuran, dan format umum. Baik, di sini kita akan menjelaskan tentang perhitungan matematika. Apakah ada yang pernah mendengar tentang grafis vektor atau baru pertama kali mendengarnya gitu? Oh, berarti jadi anak-anak belum pernah mendengar grafik vektor gitu. Di sini baik, karena kalian belum pernah mempelajari desain grafik vektor, Ibu akan menjelaskan sedikit apa itu grafik vektor. Grafik vektor adalah jenis gambar digital yang diciptakan untuk menjaga kualitas dan tidak peduli seberapa kecil atau besarnya ukurannya. Sedangkan perhitungan matematika itu dasar pembentukannya. Dasar pembentukannya ini prinsip fundamental yang membedakan vektor dari bitpath atau yang menggunakan Pisket. Berdasarkan rumus, gambar vektor tidak terdiri dari titik-titik warna statis atau piksel. Sebaliknya, vektor menggunakan rumus matematika untuk mendefinisikan objek seperti objek geometris. Rumus ini mendefinisikan garis, kurva, dan bentuk geometris melalui titik atau not, arah, dan panjang. Misalnya sebuah garis lurus didefinisikan oleh koordinat untuk awal dan titik akhir. Terus ada juga sebuah lingkaran yang didefinisikan oleh koordinat untuk tengah dan radiusnya. Baik, keunggulan perhitungannya matematikanya itu
Saat Anda memperbesar gambar, vektor komputer hanya perlu menghitung ulang rumusnya berdasarkan ukuran baru, bukan menebak warna pisket baru. Inilah alasan mengapa kualitas gambar vektor tetap bersih dan tajam. Terus kita masuk yang kedua, itu fleksibel ukuran. Fleksibel tak terbatas. Fitur ini adalah keunggulan utama materi tentang jenis tentang desain grafis. Sekarang kita masuk tentang penjelasan fungsi desain grafis. Yang pertama itu sebagai alat komunikasi. Alat komunikasi yaitu desain grafis memungkinkan pesan visual transfer secara efektif, baik melalui poster atau infografis maupun media sosial. Yang kedua itu sebagai promosi bisnis, menjadikan mereka untuk menarik perhatian audiens dan bentuk branded iklan dan pakingan produk yang kreatif dan estetis. Yang ketiga ada mendukung kreativitas. Membantu mengembangkan inovasi visual yang mendorong penyelesaian proyek profesional industri maupun edukasi. Dari ketiga fungsi desain grafis, alat komunikasi, promosi, dan mendukung kreativitas, apakah ada yang ingin bertanya apa tentang alat komunikasi, promosinya, atau tentang mendukung desain grafis? Tidak ada yang ingin bertanya, kita memasuki materi selanjutnya, yaitu dasar-dasar desain grafis. Yang pertama ada prinsip desain grafis, yaitu kesatuan, keseimbangan, kontraksi, hierarki. Dan yang terakhir ada hierarki. Kita masuki yaitu kesatuan. Kesatuan, interaksi elemen-elemen desain seperti warna, bentuk, dan untuk menciptakan karya yang kohesif dan harmonis. Yang kedua ada keseimbangan, mengatur distribusi elemen visual elemen agar karya tersebut merata, baik melalui simetris maupun melalui asimetris. Yang ketiga ada kontraks, menggunakan perbedaan elemen seperti warna, ukuran, dan atau tekstur untuk meningkatkan daya tarik visual dan fokus. Jadi, jika suatu desain grafis tidak memiliki kontraks warna, dia akan terlihat seperti biasa-biasa saja, tidak ada hawa hangatnya atau sejuknya gitu. Kita masuki yang keempat, menyusun elemen berdasarkan tingkat kepentingannya, menggunakan ukuran, warna, dan untuk menentukan mata audiens. Dari materi prinsip ini, keempat yang telah saya jelaskan, apakah ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin menambahkan? Jika tidak ada, kita masuk dengan teori. Nah, anak-anak, kita masuki teori, yaitu teori warna. Oke, anak, kita masuki materi selanjutnya, yaitu teori warna.
Yang pertama itu ada psikologi warna. Intinya memahami bagaimana warna mengubah emosi dan persepsi. Seperti bagian ini fokus pada aspek psikologi dan setiap warna memicu respon emosional untuk kognitif tertentu dari audiens. Memahami hal yang sangat penting dalam desain pilihan warna untuk mempengaruhi mood atau makna yang disampaikan. Contohnya seperti biru sering digunakan untuk menciptakan kesan ketenangan atau kepercayaan, atau bisa disebut juga profesionalisme. Terus ada juga yang warna yang kedua yaitu merah. Sering digunakan untuk menyampaikan energi, gairah, atau untuk menarik perhatian segera. Terus yang kedua itu ada kombinasi warna. Menggabungkan warna-warni komplementer, alanak, dan trandik untuk menciptakan harmoni visual atau kontras yang kuat. Ini juga dapat diartikan sebagai bagian warna berinteraksi satu sama lain berdasarkan roda warna atau Clorewave. Penggunaan skema warna tertentu membantu desainer mencapai tujuan visual spesifik. Komplementer warna berlawanan di roda warna, misalnya merah dan hijau, menghasilkan kontraksi yang kuat dan menciptakan yang menonjol dan berenergi. Yang kedua ada analog, warna yang bersebelahan di roda warna, misalnya biru dan hijau, menghasilkan warna harmoni visual yang lembut dan menenangkan. Yang ketiga ada trendik, tiga warna yang berjarak sama di roda warna, menawarkan kontraksi keseimbangan yang sering memberi tampilan yang hidup. Yang ketiga, itu ada warna aksen. Menambahkan warna cerah terdapat palet netral untuk menarik perhatian ke elemen tertentu. Warna aksen adalah warna yang digunakan secara sporadis dalam desain, didominasikan oleh warna-warna netral seperti putih, hitam, abu-abu, dan krim. Atau warna primer dan sekunder yang lebih tenang. Tujuan utamanya adalah untuk menarik perhatian atau fokus, mengarahkan mata pemirsa ke elemen desain yang paling penting seperti tombol call to action, headline, atau ikon penting. Yang kedua, menambah energi atau gairah. Meskipun palet utama tenang, warna aksen dapat memberikan pop yang dibutuhkan agar desain tidak terasa datar. Selanjutnya ada temperatur warna. Penggunaan warna hangat dan dingin untuk menciptakan suasana tertentu. Warna dibagi menjadi dua kategori berdasarkan temperatur yang dirasakan. Yang pertama ada warna hangat, meliputi merah, oranye, dan kuning. Warna-warna memancarkan kesan, energi optimisme, dan keintiman atau keakraban. Mereka cenderung maju dalam desain, menjadikannya pilihan yang bagus untuk menarik perhatian. Terus yang kedua ada itu warna dingin, meliputi biru, hijau, dan ungu. Warna-warna ini memberikan kesan ketenangan, profesionalisme, atau keseriusan, atau bisa disebut dengan dingin. Mereka cenderung mundur dalam desain, menciptakan kedalaman dan latar belakang yang tenang. Terus yang keempat itu ada penerapan menggunakan kombinasi yang temperatur warna yang dapat membantu desain menetapkan tone dan mood yang diinginkan keseluruhan karya. Materi selanjutnya itu dasar-dasar tipografi. Tipografi adalah seni dan teknik menyusun huruf dan teks agar bahasa tertulis menjadi lebih mudah dan menarik. Poin-poin ini adalah fondasi penting dalam setiap visual yang melibatkan teks. Yang pertama ada pemilihan font. Menggunakan font yang sesuai dengan pesan atau branded. Keputusan memilih font atau branding adalah langkah awal yang krusial karena font membawa kepribadian
font sendiri. Terus series ada font dengan kaki kecil di ujung gutaran, misalnya Times New Roman. Mereka sering dikaitkan dengan kesan formalisme, tradisional, dan keandalan. Biasanya digunakan untuk teks panjang dan media cetak karena dianggap membantu mata mengikuti baris. Terus yang kedua ada sans serif. Font tanpa kaki, misalnya Arial Helvetica. Mereka memberikan kesan modern, bersih, dan minimalisme, cocok untuk menampilkan digital atau layar yang highlights karena keterbacaannya yang baik dan berisiko. Terus yang kedua itu ada hierarki teks, menentukan ukuran, ketebalan, dan gaya font untuk memprioritaskan elemen teks seperti judul, subjek, dan isinya. Hierarki teks adalah sistem visual yang memandu mata membaca melalui informasi, menunjukkan apa yang paling penting dan bagaimana bagian tersebut terhubung. Ini dicapai dengan variasi. Yang pertama ada ukuran utama H1 memiliki ukuran terbesar, diikuti subjudul H2, H3, dan terakhir teks yang isinya paragraf. Yang kedua ada ketebalan. Penggunaan blots atau tebal atau simat blot untuk menarik perhatian ke kata atau frasa penting, sementara isi teks menggunakan ketebalan reguler. Yang ketiga itu ada menggunakan gaya, yaitu menggunakan huruf miring, italics untuk menekankan atau pengutipan. Terus yang ketiga itu ada keterbacaan. Mengatur jarak huruf atau kerning dan baris leading untuk memastikan teks mudah dibaca dan berbagai ukuran. Keterbacaan mengacu pada seberapa nyaman dan efisiennya pembaca untuk memproses teks. Ini melibatkan penyesuaian spasi. Kerning menyesuaikan jarak spesifik antara dua huruf yang berdekatan untuk meningkatkan penampilan visual, misalnya antara A dan F. Sering kali diperlukan disesuaikan secara manual. Yang kedua itu ada leading atau jarak baris. Jarak vertikal antara garis dasar teks, garis imaginer tempat huruf duduk. Pada dua garis berurutan, leading yang tepat sangat penting untuk mencegah teks terlihat padat atau terlalu renggang, terutama pada paragraf panjang. Yang keempat itu penyelarasan. Mengatur teks secara rata dan kiri, tengah, kanan, dan justify untuk menciptakan struktur visual yang terorganisasi. Penjelasan penentuan bagaimana teks disejajarkan dengan rapi tepi konteks teks. Rata kiri, teks sejajar sebelah kiri dan umum digunakan karena paling mudah dibaca dalam bahasa kiri dan kanan. Rata tengah digunakan untuk judul, kutipan pendek, atau elemen yang memberi kesan format atau simetris, tetapi tidak dianjurkan untuk paragraf panjang. Yang ketiga, rata kanan. Jarang digunakan kecuali untuk bahasa yang digunakan dari bahasa kanan dan kiri atau tujuan desain tertentu, misalnya seperti keterangan ataupun foto. Rata kanan dan kiri, teks merentang dari tepi kiri sehingga tepi kanan menghasilkan garis yang rapi. Namun, hati-hati terhadap river atau celah-celah spasi besar yang bisa mengganggu. Oke. Dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang ingin bertanya sebelum kita memasuki materi selanjutnya?
Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, kita lanjut materi selanjutnya, yaitu contoh dunia nyata atau penerapan desain grafis. Poin-poin ini menunjukkan bagaimana prinsip desain grafis seperti teori warna dan tipografis yang dijelaskan sebelumnya ditetapkan dalam konteks komersial digital sehari-hari. Yang pertama ada iklan visual, penggunaan desain untuk menciptakan iklan yang kreatif dan menarik yang berfokus pada produk atau jasa. Iklan visual adalah salah satu penerapan desain grafis yang terlihat di sini. Desainer yang harus menyampaikan pesan dengan tepat, menggunakan tata letak warna dan tipografi yang kuat untuk menyampaikan manfaat atau penawaran utama produk dan perhitungan detik. Terus menciptakan daya tarik emosional, memiliki citra dan palet warna yang memicu respon yang diinginkan, misalnya seperti merah untuk diskon mendesak, hijau untuk produk organik. Terus ada juga konsisten merek, memastikan bahwa semua elemen visual iklan sesuai dengan panduan branded perusahaan. Contohnya seperti poster, banner digital, iklan majalah, dan materi promosi di luar ruangan. Yang kedua ada logo identitas, yaitu studi kasus pembuatan logo merek yang mencerminkan filosofi dan nilai inti dari perusahaan. Logo adalah fondasi identitas sebuah visual perusahaan. Pembuatan melibatkan proses pendalam. Terus ada juga abstrak nilai. Logo harus membantu merangkum sejarah, tujuan, dan unique seeking precision perusahaan menjadi simbol sederhana yang mudah diingat. Kesederhanaan skabilitas desain harus efektif dan berbagai ukuran media, mulai dari kartu nama kecil hingga papan reklame besar. Keunikannya, logo harus berbagi dan logo harus berbeda dan menonjol dari pesaing. Pilihan font, bentuk, dan warna di sini sangat menentukan persepsi publik. Misalnya sans serif yang ketebalan dan spektrum teknologi modern. Untuk serif yang elegan untuk merek mewah. Yang ketiga ada media sosial. Media sosial, postingan visual yang menarik perhatian pengguna, meningkatkan interaksi dan memperkuat identitas online. Media adalah lingkungan yang sangat visual yang serba cepat, di mana desain grafis berperan penting dalam memutuskan kesebisingan informasi. Penerapan meliputi desain konteks cepat saji, membuat gambar infografis dan video pendek yang dioptimalkan untuk berbagai platform seperti Instagram, TikTok, dan lain-lain, yang dapat menarik perhatian dan penggunaan mengulir scrolling. Yang kedua ada konsisten umpan, menggunakan palet warna, filter, dan layout yang seragam untuk menciptakan identitas online atau kohesif dan profesional. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan, mendesain call to action yang menonjol dan visual yang sudah dibagikan. Penerapan desain grafis ini secara langsung mempengaruhi visibilitas merek dan keberhasilan kampanye pemasaran digital. This is the drama. The drama.
ada yang bertanya, kita lanjutkan presentasi berikutnya, yaitu aktivitas pemecahan masalah kreatif. Desain grafis bukan hanya tentang membuat visual yang menarik, tetapi juga merupakan alat untuk memecahkan masalah secara kreatif. Aktivitas ini melibatkan 3 area. Yang pertama, ide konsep. Merancang komunikasi visual yang efektif untuk menyelesaikan misi informasi atau tantangan pemasaran. Proses ini adalah tahap fundamental di mana desain bertindak sebagai pemikiran strategis untuk tugas utama. Yang pertama ada menganalisis masalah, mengidentifikasi akar masalah seperti mengapa target audiens tidak memahami produk atau mengapa produk tidak laku. Yang kedua ada penerjemahan menjadi visual, mengembangkan ide-ide kreatif yang dapat menerjemahkan pesan kompleks yang menjadikan konsep visual yang sederhana dan kuat. Yang ketiga ada strategis pesan, memastikan bahwa desain bukan hanya indah tetapi juga secara akurat dan meyakinkan menyampaikan solusi atau informasi yang diinginkan kepada audiens. Terus, yang kedua ada visual branding. Pemecahan masalah desain melalui pengembangan identitas visual yang konsisten. Visual branding adalah cara desain membantu sebuah entitas, perusahaan, produk, atau layanan membedakan diri dan membangun kepercayaan. Masalah yang dipecahkan di sini adalah kurangnya pengakuan, kredibilitas, dan diferensiasi di pasar. Terus ada juga namanya konsisten. Desainer menetapkan aturan visual, warna, font, gaya, logo, dan visual yang diterapkan secara seragam di semua platform. Konsisten ini membangun kepercayaan dan pengenalan merek. Terus ada juga yang namanya personalisasi. Identitas visual memastikan bahwa merek memiliki kepribadian yang unik dan menarik dibagi tempat target audiens spesifik. Terus ada juga yang ketiga itu kolaborasi multidisipliner, mengintegrasikan desain dengan strategi komunikasi untuk mencapai solusi yang lebih holistik. Desain modern jarang bekerja dalam ruang hampa. Pemecahan masalah efektif memerlukan kerjasama dengan berbagai bidang tim, seperti interaksi strategis, bekerja sama dengan tim pemasaran konten atau produk untuk memastikan desain mendukung tujuan bisnis yang lebih luas. Misalnya, desainer bekerja dengan tim pemasaran untuk memastikan manage iklan desain sesuai dengan peran strategi. Yang kedua, solusi heuristik, menggabungkan estetika desain atau visual dengan tujuan fungsional dan bisnis atau komunikasi untuk menciptakan solusi yang menyeluruh, bukan hanya ditampilkan yang menarik secara superficial. Jadi, secara keseluruhan, aktivasi pemecahan masalah kreatif menekankan bahwa desain grafis adalah disiplin strategis yang menggunakan visual untuk memecahkan masalah komunikasi dan bisnis. Jadi, dari materi-materi yang telah Ibu jelaskan, apakah ada yang ingin bertanya atau kurang memahami materi yang telah Ibu jelaskan? Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fisal Akbar Handiansyah, bisa dipanggil Fisal. Saya lahir di Sampang 13 Maret 2007. Untuk sekarang umur saya 16 tahun.
anak kedua dari 2 bersaudara. Dan saya memiliki banyak hobi. Salah satunya adalah memancing. Saya lulusan SMP Negeri 2 Sampang. Saat ini saya duduk di bangku kelas 11 SMK Negeri 1 Sampang, tepatnya di jurusan Desain Komunikasi Visual. Alasan saya memilih jurusan DKV karena saya ingin mengembangkan bakat saya di jurusan Desain Komunikasi Visual. Saya ingin mempelajari lebih dalam tentang desain komunikasi visual. Melalui kegiatan itu membuat saya banyak belajar mengenai kerjasama yang baik dan kesabaran dalam mencapai tujuan. Melatih pribadi yang kreatif, disiplin, dan empatik, membuat saya yakin dan percaya untuk terus berkembang mencapai hal-hal baru yang saya rencanakan ke depannya. Sekian, terima kasih. Atau masih kurang paham dengan materi yang telah Ibu jelaskan? Desain grafis, yaitu ada beberapa desain grafis adalah alat komunikasi yang bertugas untuk mengubah ide menjadi visual yang efektif, memecahkan masalah komunikasi dengan gambar, bekerja sama dengan klien dan tim pemasaran, menghasilkan desain sesuai kebutuhan dan target audiens. Seorang desain grafis juga harus mendalami psikologi warna, tren, teknologi terbaru. Di sini apakah mengerti atau ada yang perlu dipertanyakan lagi? Oke, tidak ada ya. Kita lanjut ke materi software desain grafis. Software desain grafis. Program yang digunakan untuk mendesain yaitu antara lain Adobe Photoshop. Itu merupakan manipulasi foto dan efek visual. Terus ada Adobe Illustrator, membuat vektor atau logo ikon. CorelDRAW, desain berbasis vektor. Canva, desain instan berbasis template. Sedang Figma, desain antarmuka aplikasi UI atau UX. Atau Inkscape, alternatif garis untuk vektor. Baik, software desain grafis di sini Ibu akan memperlihatkan beberapa video tentang Adobe Illustrator, Control, dan yang lainnya. Silahkan ditonton dan dipahami karena nanti kita akan melakukan ujian atau silahkan ditonton dan dipahami. Nanti kita akan ada kuis di akhir pembelajaran. Such a new messiah, 'cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you reach Sini kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu jenis-jenis desain grafis. Ada beberapa cabang dalam dunia grafis, diantaranya itu seperti desain identitas merek, desain iklan, desain kemasan, desain web, desain multimedia, desain editorial, dan desain infografis. Kita bahas ke desain identitas merek, yaitu membuat logo, kartu nama, warna khas, dan penceritaan perusahaan menggunakan identitas merek. Yang kedua, desain iklan, membuat materi promosi untuk menarik perhatian konsumen, seperti membuat poster, spanduk, atau brosur. Terus yang ketiga,
Ada desain kemasan packing, menggabungkan fungsi pelindung dan promosi produk. Yang keempat ada desain web, tata letak, warna, elemen, visual, dan situs web agar menarik dan mudah digunakan. Yang kelima ada desain multimedia, gabungan teks seperti gabungan teks, gambar, suara, dan animasi untuk media digital, video atau game atau animasi. Yang keenam, desain editorial, yaitu tata letak majalah, koran atau buku agar enak dan estetik. Desain infografis, mengubah data atau informasi yang rumit yang menjadi visual yang mudah dipahami. Baik, di sini adakah yang ingin bertanya? Apa saja yang dimaksud dengan desain grafis itu? Oke, jika tidak ada yang ingin bertanya, silahkan Ibu akan memberikan beberapa contoh tentang jenis-jenis desain. Silahkan ditonton videonya.
Psikologi warna dan desain. Dalam desain, warna juga memiliki kekuatan emosional. Di sini ada beberapa warna, yaitu merah merupakan energi gairah, semangat. Contoh penggunaannya seperti logo makanan. Terus ada biru. Arti umum itu tenang, kepercayaan, seperti logo perusahaan Facebook, Samsung. Terus yang hijau seperti hijau alam, keseimbangan, kesegaran, seperti produk organik. Yang keempat ada warna kuning, ceria dan optimis, seperti iklan anak-anak. Yang kelima ada hitam, elegan dan kuat, seperti produk fashion. Yang keenam ada putih, melambangkan bersih, sederhana, yaitu seperti produk kesehatan. Oke, di sini ada contohnya. Silahkan dilihat dan diperhatikan. Oke, baik, kita sudah melihat beberapa tentang desain grafis dari jenis, pengertian. Ada juga tadi tentang profesor-profesornya atau cara membuat desain grafis. Dari sekian materi yang telah Ibu jelaskan, apakah ada yang ingin bertanya atau kurang mengerti? Oke, kalau tidak ada, Ibu ada soal ulangan, silahkan dikumpulkan minggu depan, yaitu membuat sebuah video desain grafis yang berdurasikan terserah saja, minimal itu 5 menit. Oke. Jadi untuk materi kita minggu ini dapat disimpulkan bahwa desain grafis adalah perpaduan antara teknologi dan komunikasi. Di sini Ibu ada Tujuannya bukan hanya latihan mempercantik soal tampilan, untuk tetapi mengubah cara orang dikumpulkan melihat, minggu depan. tapi Yang mengubah pertama cara ada orang melihat dan memahami dunia. Dengan memahami interpretasi Latihan manipulasi gambar seperti pengeditan foto, pembuatan efek dan pengaturan warna menggunakan Photoshop. Terus yang kedua, buatlah ilustrasi berbasis vektor seperti logo atau ikon untuk perangkat lunak seperti CorelDRAW atau Adobe Illustrator. Assalamualaikum warahmatullahi Yang ketiga, wabarakatuh. gabungkan Figma dan vektor menghasilkan desain yang kompleks multifungsi. Oke, sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini.
selanjutnya yaitu proses pembuatan desain grafis. Adapun tahapannya meliputi analisis kebutuhan dan riset target audiens. Yang kedua, membuat konsep ide visual. Yang ketiga, membuat sketsa atau log-R kasar. Yang keempat, mengerjakan desain digital. Yang kelima, revisi berdasarkan kemasukan klien. Yang keenam, finalis dan dipublikasikan. Jadi apakah dari proses pembuatan desain ini, apakah ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, Ibu juga memiliki contoh proses pembuatan desain grafis. Mari kita simak bersama-sama. Oke, dari video tersebut apakah ada yang ingin bertanya tentang proses pembuatan desain grafis? Tidak ada ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Psikologi warna dan desain. Dalam desain, warna juga memiliki kekuatan emosional. Di sini ada beberapa warna, yaitu merah merupakan energi gairah, semangat. Contoh penggunaannya seperti logo makanan. Terus ada biru. Arti umum itu tenang, kepercayaan. Seperti logo perusahaan Facebook, Samsung. Terus yang hijau seperti hijau alam keseimbangan, kesegaran, seperti produk organik. Yang keempat ada warna kuning, ceria dan optimis, seperti iklan anak-anak. Yang kelima ada hitam, elegan dan kuat, seperti produk fashion. Yang keenam ada putih, melambangkan bersih, sederhana, yaitu seperti produk kesehatan. Oke, di sini ada contohnya. Silahkan dilihat dan diperhatikan. Oke, baik. Kita sudah melihat beberapa tentang desain grafis, dari jenis, pengertian. Ada juga tadi tentang profesor-profesornya atau cara membuat desain grafis. Dari sekian materi yang telah Ibu jelaskan, apakah ada yang ingin bertanya atau kurang mengerti? Oke, kalau tidak ada, Ibu ada soal ulangan, silahkan dikumpulkan minggu depan, yaitu membuat sebuah video desain grafis yang berdurasikan terserah saja, minimal itu 5 menit. Oke. Jadi untuk materi kita minggu ini dapat disimpulkan bahwa desain grafis adalah perpaduan antara seni, teknologi, dan komunikasi. Tujuannya bukan hanya mempercantik tampilan, tetapi mengubah cara orang melihat dan memahami dunia. Dengan memahami unsur, prinsip, tujuan desain grafis, kita dapat menciptakan karya yang bernilai estetik dan bermakna. Oke, sekian materi kita pada minggu ini. Jika ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Tadi Ibu buka dengan wassalam, sekarang tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,
jelaskan? Apakah ada yang ingin bertanya? Atau masih kurang paham dengan materi yang telah Ibu jelaskan? Oke, baik. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, di sini Ibu ada latihan soal untuk dikumpulkan minggu depan. Yang pertama ada latihan manipulasi gambar raster seperti pengeditan foto, pembuatan efek, dan pengaturan warna menggunakan Photoshop. Terus yang kedua, buatlah ilustrasi berbasis vektor seperti logo atau ikon untuk perangkat lunak seperti CorelDRAW atau Adobe Illustrator. Yang ketiga, gabungkan Pixmatch dan vektor menghasilkan desain yang kompleks multifungsi. Oke, sampai
Setelah kita mempelajari tentang desain grafis, fungsi, jenis, dan berbagai macam laginya, dapat disimpulkan bahwa desain grafis ini sangat penting bagi kehidupan kita, terutama bagi yang menyukai di bidang melukis, kaligrafi, ataupun yang lain sepertinya. Juga sangat penting untuk mempelajari desain grafis. Baik, di sini setelah kita mempelajari materi-materi ini dan waktu kita sudah menunjukkan juga sudah mau habis, Ibu akan tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu aku pikir makin jago Photoshop, makin jago desain. Ternyata aku salah besar. Aku habisin waktu buat belajar tools, shortcut, efek, fitur-fitur keren. Tapi desainku tetap kelihatan berantakan, gak jelas, susah dipahami. Baru aku sadar, desain itu bukan tentang alat, tapi tentang gimana kamu mikir. Bukan sekedar keren, tapi apa yang mau kamu sampaikan. Desain itu komunikasi visual. Kamu bisa bikin desain bagus, bahkan pakai tool sederhana, asal kamu tahu prinsip, tahu tujuan, dan tahu audiensmu. Kalau kamu baru mulai belajar desain, fokuslah dulu ke cara berpikir desainer. Tools bisa dipelajari belakangan. Kita minggu ini dapat disimpulkan bahwa desain grafis adalah perpaduan antara seni, teknologi, dan komunikasi. Tujuannya bukan hanya mempercantik tampilan, tetapi mengubah cara orang melihat dan memahami dunia. Dengan memahami unsur prinsip, tujuan desain grafis, kita dapat menciptakan karya yang bernilai estetik dan bermakna. Oke, sekian materi kita pada minggu ini. Jika ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Tadi Ibu buka dengan wassalam, sekarang tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.